Sanggar Ilok Rupo itu didirikan oleh almarhum orang tua saya, Iya, Bapak iya. Iskandar Zakaria. Kemudian setelah beliau berpulang, saya melanjutkan kegiatannya. Berbagai kegiatan seni tradisi ada di Sanggar Ilok Rupo seperti musik tradisi, seni tradisi. Iya. Kemudian karena saya itu jurusannya pendidikan bahasa Indonesia, kemudian ada juga kegiatan sastra. Ya, bahasa Kerinci itu sangat unik. Sebenarnya bahasa Kerinci itu hanya satu, cuman dialeknya yang banyak. Lebih dari 200 dialek yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Tetapi penggunanya itu sudah semakin rentan. Maka berhubungan dengan kegiatan yang kemarin, itulah yang menyebabkan ada niat dari Balai Bahasa Jambi untuk mengadakan kegiatan revitalisasi itu, karena melihat situasi pemakai atau penutur dari bahasa Kerinci itu sekarang sudah sangat rentan sekali. Kegiatan itu tujuannya itu adalah agar memasyarakatkan kembali atau membiasakan kembali masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh untuk berbahasa Kerinci. Karena seperti yang kita lihat sudah hampir sedikit sekali penutur dari bahasa Kerinci itu, ya, bahasa Kerinci, sehingga bisa dikatakan sudah hampir punah, ya, sangat rentan sekali. Itu sangat mengkhawatirkan, maka diadakanlah kegiatan revitalisasi bahasa Kerinci tersebut. Sasaran sebenarnya semua masyarakat, ya, tetapi ini lebih fokus kepada siswa dulu, siswa SMP, SD dan SMP. Jadi kemarin itu kegiatan itu dilakukan dengan mengundang 250 guru-guru SD dan SMP ke Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi Sungai Penuh ada 100 orang guru SD dan SMP gabungan itu, ya. Kemudian yang di Kerinci itu ada 251 guru-guru. Maka diharapkan nanti guru-guru itu bisa mengimbaskan kembali bahasa atau materi yang sudah diajarkan waktu BIMTEK itu ke guru-guru yang ada di sekolahnya. Jadi diharapkan guru mengimbaskan lagi kepada 5 guru di sekolah dan 25 siswa yang ada di sekolah itu. Ya, si positifnya itu bahasa itu adalah pintu gerbang, ya, bukan jendela, pintu gerbang mempelajari budaya. Jadi kalau kita mengajarkan bahasa kepada anak-anak sedini mungkin, jadi tidak ada kesulitan lagi untuk mereka untuk mempelajari budaya. Jadi jangan disalahkan mereka, anak-anak muda sekarang kalau dikatakan wah tidak tahu budaya Kerinci, ya bagaimana mereka akan tahu, ya. Alat untuk mempelajari budaya itu bahasa itu sendiri mereka tidak diajarkan. Nah, jadi itu penting sekali mengajarkan sedini mungkin itu bahasa daerah sendiri. Kemarin itu program yang dibuat oleh Balai Bahasa itu melalui kegiatan yang menggembirakan. Jadi kegiatan sastra. Jadi kami ada 7 orang ditunjuk sebagai maestro untuk kegiatan itu. Misalnya ada saya itu yang untuk yang puisi, kemudian ada mendongeng, ada membuat cerpen, kemudian ada berpidato, ada 7 itu. Nah, itu yang diterapkan di sekolah sehingga anak-anak yang mau belajar bahasa daerah itu lewat materi-materi yang ada seperti itu. Yang pertama memang ada kegiatan apapun yang di rumah itu perlu kita gunakan bahasa ke daerah. Walaupun mereka tidak mengerti mungkin, ya, mungkin mereka tidak mengerti, tetapi bisa kita artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi translate dulu. Caranya kemarin seperti itu yang jadi kalau mereka tidak tahu bahasa yang kita ucapkan, diartikan dulu ke dalam bahasa gitu, Indonesia. Nah, jadi itu yang diharapkan, karena kemarin itu kita bukan hanya merevitalisasi satu dialek, ya, tetapi semua dialek yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh itu yang diangkat. Karena tujuannya revitalisasi bahasa Kerinci. Kalau hanya satu dialek saja nanti kita mengangkat dialek satu tapi memusnahkan dialek yang lain. Maka semuanya. Jadi maka kalau di dalam kelas itu banyak siswa yang menggunakan dialeknya yang bermacam-macam, maka ditranslatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia, kemudian
kembalikan ke dialek mereka masing-masing. Tentu dengan kebudayaan ya, kemudian Iya. tradisi-tradisi yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci itu perlu kita lestarikan karena Iya. itu adalah identitas kita. Ya kadang-kadang orang Kerinci identitasnya itu yang dihilangkannya, ya kan? Jadi sudah misalnya tari-tari tradisi, kemudian seni-seni tradisi itu sudah sangat jarang digunakan. Saya berikan contoh ya, misalnya kalau dulu waktu zamannya kita kan kalau menyambut tamu itu kan dengan tari ranggu itu kan. Iya. Tari ranggu itu kita sudah punya tari untuk menyambut tamu kan. Ya. Tapi sekarang sudah diganti dengan tari yang sudah bukan lagi tari tradisi tapi tari kreasi. Tari menyambut tamu, tari sekapur siri itu kan tari kreasi. Ya kan? Sudah dimana geraknya sudah campuran dari beberapa gerak yang mungkin dari Sumatera Barat masuk, gerak dari Jambi masuk ke dalam tarian itu. Sementara kita punya tari untuk menyambut tamu yaitu tari ranggu yang itu sudah bukan hanya masyarakat yang tidak mau menggunakan, instansi-instansi pun banyak yang tidak menggunakan itu lagi sebagai tari untuk menyambut tamu. Itu saya kira itu perlu diangkat kembali karena itu identitas kita. Buat masyarakat Kerinci atau anak-anak muda, Kerinci itu adalah diri kita. Ya, maka jangan pernah malu berbahasa Kerinci, jangan malu memperkenalkan diri kita adalah orang Kerinci. Ya, karena siapa lagi yang bisa memperkenalkan atau memajukan atau melestarikan seni tradisi atau bahasa kita kalau bukan kita orang Kerinci. Oke.